Salam sukacita bagi kita sekalian. Saudara-saudari sekalian, hari-hari ini dunia tertuju matanya kepada Turki. Kalau mengenang tahun yang lalu, mata dunia tertuju ke Rusia Ukraina. Sekarang dalam laporan terakhir itu sudah lebih dari 20.000, di atas 20.000 korban meninggal dunia akibat gempa Turki. Peristiwa ini mengingatkan saya hampir 2000 tahun yang lalu dan sekitar itu. Karena juga Turki atau dulu disebut negara Yunani di zaman Alkitab dan berseberangan itu dari Troas, ya. Kemudian menyeberang ke beberapa kota yang ada di Filipi. Saya teringat dengan gempa yang pernah terjadi di kota Filipi. Itu dicatat dalam Kisah pasal 16, di mana Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara, kemudian terjadi gempa di kota Filipi. Dan juga Rasul Yohanes pernah menulis surat kepada jemaat, ketujuh jemaat. Itu dicatat di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga. Dan khotbah melalui tulisan Rasul Yohanes ini itu ditujukan kepada ketujuh jemaat yang saat ini terjadi gempa dahsyat di sana. Dulu ya Efesus, Smyrna, Pergamus, Philadelphia itu sekarang sudah menjadi negara Turki. Dan teringatlah saya pada satu kisah di mana Rasul Yohanes setelah keluar dari Patmos kemudian mengingatkan orang-orang di Efesus, dan dia juga sempat masuk di kuil Artemis. Kuil yang sangat besar itu menyadarkan semua manusia. Tetapi setelah ia keluar dari kuil itu, maka terjadi gempa yang dahsyat dan luar biasa, sehingga kuil Artemis itu runtuh dan sampai hari ini tinggal satu tiang yang sangat besar di daerah itu. Dan peristiwa gempa itu juga terjadi pada tempat yang sama pada saat hampir 2000 tahun yang lalu. Ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan bisa berbicara kepada manusia dalam berbagai cara. Sampai-sampai ada pendeta di YouTube yang kemudian dia berani menyatakan, sudah, kalau pendeta yang berkhotbah tidak ada yang dengar, biar Tuhan sendiri yang berkhotbah dengan bencana yang dahsyat di mana-mana. Demikian juga terjadi pada zaman Nuh, 120 tahun. Nuh berbicara untuk menyadarkan umat, tapi hanya keluarganya yang mendengarkan perintah Tuhan. Kemudian terjadi bencana yang dahsyat, yaitu banjir besar atau air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi, dan hanya orang yang ada di dalam bahtera itu yang selamat. Ini mengingatkan kita hari-hari ini bahwa mari kita taat seperti Nuh, katakan amin, dan keluarganya, supaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Kemudian mari juga kita juga berbenah diri. Yang penting di sini
bukan kita fokus pada bencananya, tetapi yang penting apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena saya yakin bahwa mati hidupnya kita ada di dalam tangan Tuhan. Jangan sampai kita nanti berada di penghujung kehidupan kita sehingga kita tidak berada di dalam garis rencana Allah, maka kita masuk ke tempat yang salah. Tapi hari ini yakinkan dirimu, ketika engkau membuka hati mendengarkan firman Tuhan dan engkau bertumbuh, tertanam, dan engkau mendapatkan sesuatu yang mengubah kehidupanmu, dan pada akhirnya waktu ajal menjemput, kita kemudian ada di tempat yang tidak salah. Katakan amin. Hari ini saya akan berbicara tentang pewarisan sifat gen Allah pada manusia. Dan hanya itu yang bisa membantu kita untuk menjalani setiap kehidupan kita, di mana kita harus berjalan berpadanan dengan sifat-sifat ilahi yang akan membantu kita untuk terus bergerak maju, untuk berjalan menuju pada tempat yang benar, bukan tempat yang salah. Beberapa tahun yang lalu, 2 dan 1 tahun yang lalu, kita sudah banyak belajar dalam materi pemuridan mengenai genetika ilahi. Kenapa pelajaran ini sangat penting? Karena kita harus tahu kita ini siapa. Ya, itu intinya. Kita ini siapa? Kita manusia ini bukan orang yang sembarangan saja ada di muka bumi ini. Kita adalah kelas ciptaan Allah yang paling teratas, yang paling mulia. Mazmur 8 ayat 6 berkata bahwa kita diciptakan itu hampir sama seperti Allah. Kita semua itu ada dalam garis rencana Allah. Tapi kalau mereka yang terus berada dalam garis genetika ilahi, kalau sudah garis luar, ya itu bukan tanggung jawab dari sang ilahi untuk bisa memasukkan kita ke tempat benar, surga kekal selama-lamanya. Tetapi kita sendiri yang memilih untuk berada pada tempat yang salah, karena hidup itu adalah pilihan. Baik, saudara-saudariku sekalian, saya ingin mengungkapkan kembali supaya kita bisa mendalami pada kesempatan ini mengenai istilah gambar dan rupa Allah. Ya, kita akan dibawa pada pengertian dan pemahaman mengenai Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Saya akan bawa dulu kita di situ, ya, untuk ayat pertama yang kita harus lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 yang berkata demikian: berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya akan concern pada kalimat pertama dalam ayat ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang ini, saya akan sebut di dalam teks aslinya seperti ini.
wa yipra Elohim wa yomer Elohim naase Adam betsalmenu kitmutenu. Jadi ada dua kata yang saya angkat di sini. Betsalmenu menurut gambar kita, kitmutenu menurut rupa kita. Jadi dua kata ini yang saya angkat. Ini dua kata ini penting. Dari kata dasarnya selem yang berarti gambar. Kemudian yang kedua dari kata dasar demut yang berarti rupa. Jadi dua kata ini saya angkat pada kesempatan ini. Apa arti dari ayat yang sudah dibagikan tadi? Selem itu artinya gambar, tetapi bukan picture atau ya gambar yang kelihatan. Tetapi sebetulnya ini bisa saya artikan secara bebas tentang citra diri Allah, sifat, ya, artinya citra diri Allah, gambaran Allah itu seperti apa. Maka kita akan terus melihat bahwa Allah itu memiliki gambaran seperti ini, yaitu trinitasnya, ya, ketritunggalannya seperti ini. Kenapa Allah itu dalam gambaran secara umum bahwa dia itu disebut trinitas atau Allah yang Tritunggal. Jadi saya mau katakan di sini Tuhan kita bukan tiga, ya, salah, Trinity. Jadi dia adalah satu dalam eksistensinya atau wujud roh. Jadi Allah itu roh. Itu dicatat dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. 24. Allah itu roh. Ya. Jadi eksistensi atau wujud dari Allah itu roh. Kemudian yang berikut adalah kita kenal dia sebagai Bapa. Di dalam perjanjian lama Allah itu oleh orang Israel itu sudah akrab, ya, diperkenalkan oleh Nabi Yesaya bahwa Allah itu Bapa. Nah, kalau saya bicara tentang ini gambar diri dari Allah, ya. Kalau saya bicara tentang Bapa, maka hapus dalam ingatan kita dan pengertian kita bahwa kalau bicara Bapa berarti ada ibu, ada anak. Salah. Karena kata Bapa yang dimaksudkan di sini adalah ini bicara tentang otoritasnya, dan dia memberikan satu gambaran ini bahwa seumpama itu di dalam satu keluarga, Bapa itu memiliki otoritas, kekuasaan, dan Bapa itu mulia adanya, agung, yang dihormati. Itu artinya bukan Bapa secara fisik, ya, secara biologis maksudnya, bukan itu, ya. Kemudian kenapa dibilang anak? Anak itu bicara tentang bagaimana ia mengerjakan secara kasih sayang kepada manusia menjadi sama dengan manusia. Karena anak itu harus kita bicara tentang gen atau genetika, artinya asal usul. Nah, kita tahu bahwa anak itu, kalau kita bilang anak, Yesus adalah anak Allah, artinya dia adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia, kemudian bersama-sama dengan manusia hidup, memberikan pengajarannya, menebus manusia supaya manusia itu selamat. Kalau dalam kemuliaan Bapa datang ke dunia ini, matilah kita semua dalam kemuliaannya. Jadi kalau saya bilang Trinitas atau Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita bicara tentang bagaimana gambar diri Allah itu yang sebenarnya untuk, ya,
dikenal oleh setiap manusia ciptaannya, maka inilah yang terjadi. Jadi bukan sehingga banyak orang yang mengkonotasikan, ya, menganalogikan yang lain, mengartikan yang lain tentang hal ini. Kalau Allah itu Bapa, di mana ibunya? Ya, kalau Bapa dia anak, di mana ibu? Ini bukan bicara tentang keadaan secara biologis. Kalau kita mau menelusuri hakikat atau keberadaan Allah itu sendiri, dia itu roh, ada di mana-mana. Karena dia adalah roh yang tidak kelihatan, dia ada di mana-mana. Kita duduk di sini hari Minggu, ya, di setiap gereja di Tentena ini duduk dalam kebaktian pada jam yang sama. Allah hadir di tempat ini, dia juga hadir di Jogja, di Jakarta, di mana-mana, di negara yang lain pada jam dan detik yang sama. Karena apa? Dia adalah roh, tidak terbatas dengan apapun juga kalau kita bicara tentang roh. Ini sekilas gambaran. Kalau mau bicara panjang lebar tentang ini, ada pelajaran yang khusus. Tetapi saya mau beritahukan di sini bahwa kalau kita bicara tentang, ya, gambar Allah, itu bicara tentang bagaimana dirinya kita kenal. Itu gambarannya seperti itu. Ya, Allah kita adalah yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan dan otoritas, maka dia digambarkan sebagai Bapa. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan dan bertanggung jawab untuk menebus kita di dalam penebusannya, maka kita kenal dia dengan anak. Allah kita keberadaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dia ada di mana-mana, maka dia disebut Allah itu roh. Jadi itulah gambar diri dari Allah. Pewarisan. Kemudian kita mulai maju pada penjelasan mengenai bagaimana Allah di dalam gambarnya itu, gambar dirinya itu mewariskan sifat-sifatnya atau gennya pada manusia. Nah, kita maju pada ayat yang kedua yang saya akan bahas di sini, di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, bagaimana Allah dalam gambarnya itu mewariskan semua sifat-sifat gennya kepada manusia. Ya, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka ayat ini sudah membicarakan, memberikan penjelasan tentang trinitasnya manusia, ketritunggalannya manusia, di mana gambar diri Allah itu sudah ditransfer kepada manusia. Dan kita lihat di sini, secara garis besarnya manusia itu begini. Ketika Tuhan Allah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari satu, debu tanah. Jadi unsur materialnya manusia, eksistensinya manusia itu adalah debu tanah, yaitu materi. Jadi kita lihat tadi ada sebetulnya permainan dari pengertian trinitas di sini, ya. Saya minta dikasih jalan terus ayatnya supaya jemaat bisa melihat di sini bagaimana saya akan menjelaskan ayat ini, ya.
Jadi di situ ada sesuatu yang jelas di situ mengenai gambar dari Trinitas manusia, ya. Kalau kita sudah belajar tadi bahwa eksistensi atau keadaan Allah itu adalah roh. Tapi kita lihat di sini bahwa untuk penciptaan manusia, eksistensi manusia itu adalah material. Maka kita ini secara materi, secara tubuh yang duduk di sini tidak mungkin ada di Jogja atau di Jakarta atau di Surabaya atau di Makassar dalam jam dan waktu yang sama. Itulah perbedaannya kita. Tapi kita sudah melihat Trinitas Allah itu juga ada Trinitas manusia di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat dari debu tanah, kemudian kalimat selanjutnya, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi nafas itu adalah roh. Jadi di mana Allah itu adalah roh, ia menghembuskan nafasnya. Ya, ini adalah prosedur mengenai bagaimana Allah mewariskan gennya kepada manusia sehingga terjadi penyatuan antara tubuh dan roh Allah, maka jadilah makhluk yang hidup. Mungkin di dalam ayat ini kita belum memahami tentang pengertian tentang tubuh, jiwa dan roh. Tapi kalau saya mau ungkapkan di dalam teks aslinya, di situ sudah sangat jelas, ya. Dikatakan begini, Vayitzer Adonai Elohim, Vayitzer Adonai Elohim et ha-Adam afar min ha-Adama. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi tanah itu ditulis dalam teks aslinya Adama. Memang bahasa Ibrani seperti ini. Selalu kalau ada kata yang memiliki kaitan satu dengan yang lain, pasti dia memiliki akar kata yang sama. Ya. Kenapa disebut manusia itu Adam? Kata manusia dalam bahasa Ibrani Adam. Kata tanah dalam bahasa Ibrani Adama. Kenapa dia memiliki unsur yang sama? Karena ini tidak terlepas dari unsur kimiawi yang sama. Kalau saudara sekalian belajar kimia, maka semua unsur-unsur dan simbol-simbol itu kalau memiliki kesamaan, pasti namanya itu mirip-mirip. Dia punya nama unsur itu mirip-mirip, hampir sama. Demikian juga dalam bahasa Ibrani. Ya. Jadi Adam manusia, Adama tanah. Kenapa? Karena Adam diciptakan dari tanah. Sampai di situ, kemudian kita tahu bahwa tanah yang sudah terbentuk inilah tubuh kita yang ada sampai saat ini. Tapi saya mau katakan bahwa tubuh itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada proses yang kedua. Dia akan tetap patung tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kalimat keduanya, ya, wayipah be'apaf nismat hayim, maka dihembuskanlah, Tuhan mengembuskan ke hidung manusia itu nismat hayim, roh yang hidup, nafas yang hidup. Itulah Allah sendiri, rohnya yang meniupkannya ke dalam manusia itu. Maka dalam bagian ketiga disebut Vayehi ha-Adam le nefes haya. Dalam bahasa Ibrani, nefes itu artinya jiwa. Nah, di sini kita akan tahu artinya jiwa. Kalau dalam teks bahasa Indonesia disebut demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, tetapi saya terjemahkan secara bebas, demikianlah manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi Trinitas manusia ini ada tubuh, jiwa, roh. Ini manusia. Nah,
tepatlah dalam satu gambaran ini bahwa kita mesti tahu untuk memahami gambar diri Allah itu sama dengan gambar diri manusia. Sekarang apakah saya yang berdiri di sini di mimbar ini disebut tiga? Tidak. Saya tetap saya, tapi saya memiliki tiga unsur di sini. Yang berdiri di sini, kalau tidak ada roh dan jiwanya tidak hidup, maka saudara akan hanya melihat mayat yang terlentang di atas mimbar ini. Kenapa? Tidak punya roh dan jiwa. Begitu saya berkata-kata hari ini, maka di dalam tubuh yang tak kelihatan ini ada saraf-saraf yang bergerak, di mana otak memerintahkan saya untuk menyampaikan kata-kata ini. Tetapi ingat, yang menggerakkan untuk mengucapkan itu adalah roh Allah yang ada di dalam roh manusia. Jadi kenapa manusia itu ada wadahnya roh? Karena di dalam roh manusia itulah terjadi proses penyatuan dengan roh Allah. Jadi dari roh manusia itu akan menggerakkan jiwa sehingga muncul menjadi satu kenyataan melalui ucapan ini. Saudara bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan pada hari ini dari satu roh yang hidup kepada kita semua. Jadi manusia itu ada roh wadahnya. Nah, kita harus tahu di dunia ini banyak roh, ya. Ada roh Allah, ada roh setan, ada roh yang dari diri kita sendiri, dorongan dari diri sendiri. Nah, sekarang kita mau buka hati untuk siapa? Ya, kalau roh manusia terbuka pintunya untuk roh setan, maka setanlah yang menguasai kehidupannya. Kalau roh kita, pintu hati itu terbuka untuk roh Allah, maka Allah lah yang menguasai kehidupan kita. Jadi roh ini adalah pintu masuk untuk roh-roh yang lain bisa datang. Dan yang berhak membuka dan menutup pintu roh ini adalah kita sendiri, pilihan kita. Kita mau buka hati, ini bahasanya, buka hati, buka pintu roh kita untuk siapa? Kalau kita buka pintu roh kita untuk roh yang lain, maka roh yang lain yang masuk. Jadi kita sudah melihat gambar diri kita ini serupa dengan gambaran ilahi, di mana kita memiliki Trinity, Trinitas dari dalam kehidupan kita. Dan kita juga sudah melihat bahwa bagaimana Allah mewariskan gennya, sifat-sifat gennya, pewarisan gen itu kepada manusia. 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya pernah menjelaskan apa itu arti genetika. Saya pernah menjelaskan di sini tentang genetika ilahi. Genetika itu adalah pewarisan sifat-sifat gen manusia. Jadi ini memiliki keterkaitan, saudara sekalian, bahwa apa yang kita kerjakan sehari-hari, apa yang kita ucapkan sehari-hari, apa yang kita lakukan sehari-hari, itu menunjukkan bahwa apakah gen ilahi itu efektif dalam hidup kita atau tidak. Kalau kita melakukan hal yang tidak benar, artinya kita mau periksa hari ini, gen ilahi sudah tidak berfungsi dengan baik. Jangan salahkan Tuhan lagi, ya. Itu teori Taman Eden seperti itu, Kejadian pasal 3. Adam, kenapa kau makan buah itu? Perempuan yang engkau ciptakan ini Tuhan, salah lagi. Hawa salah, Tuhan salah. Wah, ini lebih parah lagi. Ini gen dari mana ini? Ya,
Sifat-sifat yang dari mana ini? Mesti ditelusuri. Kalau kita mau supaya kita tetap ada di dalam pewarisan sifat-sifat ilahi dalam hidup kita, mari kita buka hati untuk Tuhan, untuk kita mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Nah, makanya kenapa Yesus berbicara kepada Nikodemus dengan dua hal ini. Ini penting, selalu bicara tentang dua hal. Ya. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima itu berkata begini: jika seseorang tidak dilahirkan dari apa? Air dan roh, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Selalu ada dua. Kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Yesus berkata kepada Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam, ya saya kasih ilustrasi gambaran dalam menurut ilmu hukum. Ya, di dalam penerapan hukum dimanapun juga harus ada dua: de jure, de facto. Secara yuridis, secara faktanya itu selalu ada. Jadi saya pinjam istilah ini dengan apa yang di sini. Kalau secara yuridis kita adalah gambaran dari Allah. Ya, kita diciptakan menurut gambar Allah. Tapi secara de facto, mari kita lihat dulu apakah gambar Allah itu efektif di dalam sifat-sifat kita setiap hari yang kita laksanakan setiap hari. Itu maksudnya. Jadi kalau kita melihat di sini lahir dari air dan roh, maka Allah menyelamatkan manusia. Ya, dulu saya sudah jelaskan apa itu air dan roh. Air itu Yohanes 1 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena air itu selalu bicara tentang firman. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi gambaran ini seperti pohon yang menyerap air. Apa itu air? Firman. Merenungkan firman berarti menyerap air. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan dirinya bersih daripada salah? Artinya kalau kita bicara tentang bersih, itu semua Alkitab mengatakan yang membersihkan itu air. Makanya disebut ada air pentahiran. Bersih daripada salah, saya lanjutkan. Selain dengan firman Tuhan. Jadi air itu bicara firman. Firman menjadi manusia. Jadi kita melihat di sini, inilah hukumnya, juridisnya. Firman menjadi manusia dan puncak dari penyelamatan Yesus itu di kayu salib. Dia mati dan bangkit untuk kita semua. Secara yuridis, secara hukum penebusan, Yesus sudah selesai menyelamatkan.
Jadi saudara-saudara sekalian, tentang hal ini, ya, yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa jangan kita menganggap bahwa penebusan Yesus itu secara setengah-setengah. Dia sudah paripurna, genap seluruh dalam penyelamatannya di kayu salib. Tapi kita harus tahu Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Ketika kamu percaya, maka kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka de factonya di sini adalah Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita terhadap satu konsep keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, dua hal ini kita lihat di dalam dua ayat yang akan saya tutup khotbah saya pada kesempatan ini. Menyatakan begini, dua ayat penting itu. Satu, dalam Galatia pasal 4 ayat 5-7. Ini adalah secara yuridisnya, Ia diutus, yaitu Yesus, untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus sudah menebus dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib, dan itu jaminan yang luar biasa untuk manusia. Itu secara yuridis. Secara hukum penebusan, ya. Maka saya akan masuk lagi kepada bagian yang kedua, ayat yang kedua dalam Roma pasal 8 ayat 15-17 demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Sekali lagi saya katakan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita bicara ini, berarti ini artinya kita buka hati untuk roh Allah masuk dalam hati kita untuk percaya kepada salib Kristus, yaitu kita akan menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Buka hatimu untuk Dia terus bekerja di dalam hati kita dan mengerjakan banyak hal, mewariskan sifat-sifat atau gen ilahi di dalam diri kita. Memang Yesus sudah menebus manusia satu kali untuk selama-lamanya, tapi ingat, Ia butuh manusia yang membuka hati untuk roh Kristus itu masuk di dalam hidup kita dan percaya kita selalu diubahkan dengan aliran kuasa Roh Kudus, dan oleh rohnya itu kita percaya. Makanya saudara-saudari sekalian, miliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu penting sekali untuk mengingatkan kita terhadap hukum keselamatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Haleluya. Maka kalau ini yang kita lakukan, yakinlah Tuhan akan memimpin kita menjadi murid yang baik.
yang selalu mengekspresikan sifat-sifat dan genetika ilahi di dalam kehidupan kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua.